Selamat pagi, siang, juga malam, Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari tim TRN 614 Foto dan Video Kampung Seni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randy sebagai ketua, Lona Farhan, Carlota, Iyo, Dela, Adit, Yuri, dan juga Dia. Next selanjutnya. Oke, latar belakang. Media visual mengalami peningkatan. Namun, kampus Seni Batam mengalami penurunan karena tidak adanya standar kualitas visual yang mereka buat. Next. Menurut masalah dan juga tujuan penelitian, pada masalah kami bagaimana merancang film dokumenter dan juga foto dokumentasi berbasis advat. Lalu tujuan penelitian itu merancang dan memproduksi film dokumenter menggunakan metode MDLC. Next, pada manfaat penelitian teoritis dan juga praktis. Untuk teoritis memperkaya kajian akademis TRM pada metode MDLC. Lalu pada praktis menambah standar baru pada kampus ini sebagai acuan visual pada mereka membuat visual. Next. Selanjutnya pada batasan masalah, yaitu ada terdapat 4 dokumentasi foto yang menggunakan standarisasi kerja advat yang menggunakan foto kurang lebih 20 dan durasi film dokumenter yang berdurasi kurang lebih 16 menit. Dan kami juga menggunakan respon uji kualitas, yaitu alpha testing dan beta testing, di mana alpha testing digunakan oleh dosen ahli dan juga klien, dan untuk beta testing akan disebarkan untuk target audiens kami. Lanjut lagi pada pendistribusian film, ini kami akan distribusi di media sosial, media digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pusaka. Untuk tinjauan pusaka, kajian ini kami bertujuan untuk memberikan landasan terhadap Kampung Seni Batam agar orang-orang lebih kenal apa ini Kampung Seni Batam. Lanjut. Nah, Kampung Seni Batam ini yaitu merupakan kawasan wisata kreatif yang berbasis masyarakat. Nah, dan ini digagas oleh Asep Karno sejak 2016 dan direalisasikan pada 2020. Lanjut lagi pada film dokumenter. Film dokumenter ini merupakan genre film yang berpijak pada suatu realitas. Dan ini cocok untuk menunjukkan suasana Kampung Seni Batam secara seninya. Lanjut, pada fotografi dokumenter merupakan praktik pengambilan gambar yang bertujuan untuk menunjukkan suasana dan juga histori dari Kampung Seni Batam ini untuk kedepannya digunakan. Lanjut lagi pada narasi expert stories, yaitu menggunakan narasi yang main point untuk difokuskan kepada untuk menunjukkan suasana fakta nyata pada Kampung Seni Batam. Sekarang untuk landasan teori fotografi landscape, kami menggunakan ini untuk dokumentasi, untuk merekamkan ruang dan suasana yang luas yang ada di Kampus Seni Batam. Dan selanjutnya ada konsep advat yang dijelaskan adalah entire detail frame angle data. Ini digunakan untuk mendapatkan foto-foto yang jelas dan konsisten dalam pengambilannya. Next. Ini ada kerangka konsep visual kita, dimulai dari kampus seni, permasalahan dan dampak yang mereka merasakan, metode penelitian yang kita menggunakan, perancangannya, proses perancangan, evaluasi dan testing, output dan tujuan dan hasil kita. Next. Untuk metode penelitian hampir mirip, kita menggunakan research dan development dan menggunakan proses dari pengumpulan informasi, potensi, desain produk, uji produk, dan distribusi produknya. Next. Untuk produksi 14 minggu kita dimulai dengan konsep dan desain kita yang kita melakukan selama 6 minggu. Dilanjutkan dengan material kolektif kita yang kita lakukan selama minggu 7 dan 8, dan assembly kita yang kita lakukan selama minggu 9. Lanjut. Baik, selanjutnya pada tahapan produksi minggu ke-10 kami fokus pada testing dan distribusi. Lalu pada minggu 11 hingga 14 kami fokus pada finalisasi artikel. Next. Lalu pada metode perancangan kami telah menetapkan target audiens dari usia 18 hingga 40 tahun. Lalu juga durasi film dokumenter kurang lebih 16 menit. Lalu kami juga telah menetapkan tone warna yaitu hangat yang vibrant warm. Lalu format yang kami gunakan MP4 dengan resolusi Full HD 1080p. Next. Lalu di sini juga ada ide cerita yang kami itu secara singkat mengangkat sisi lain dari Kota Batam yang selama ini berfokus dikenal sebagai kota industri. Lalu ini menunjukkan sisi lain Kota Batam dengan Kampung Seni Batam yang
digagas oleh seorang seniman lokal Pak Asep Karno dalam menyulap sebuah perumahan biasa menjadi lingkungan yang kaya dengan karya seni. Lalu untuk premis ya secara singkat, Pak Asep Karno seorang seniman lokal Batam dengan segala keterbatasan dan minimnya dokumen berjuang menyulap sebuah perumahan biasa menjadi kampung seni Batam yang hidup membuktikan bahwa budaya dan kreativitas bisa tumbuh di tengah adanya kota industri. Lalu next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode perancangan film dokumenter, storyboard atau papan cerita. Tim telah menyusun storyboard untuk menjadi acuan panduan produksi. Dalam adegan tersebut menampilkan alur cerita tentang kampung seni Batam melalui lingkungan kampung seni Batam dan produksi karya para seniman. Next. Lalu pada metode perancangan foto dokumentasi dan foto katalog, tim menggunakan metode EDVAT sebagai panduan produksi. Lalu tahap subjalur foto katalog, tim telah menetapkan standar warna, ketajaman, tekstur agar produk tetap pada kondisi aslinya. Next. Lalu pada metode perancangan film dokumenter, tim telah memilih warm earth tone sebagai visual pada film dokumenter. Next. Dan tim menyusun mood board agar bisa menjadi acuan foto katalog menggunakan metode EDVAT. Lalu pada foto katalog ini tim next. Pada foto katalog tim membuat foto katalog dengan latar belakang yang netral agar produk tetap terlihat pada kondisi aslinya dan menggunakan key light untuk wawancara narasumber agar narasumber terlihat lebih jelas. Next. Oke, selanjutnya dalam metode pengumpulan data itu kami menggunakan dua tahapan. Yang pertama itu ada R&D dan MBLC. Kenapa memakai dua? Karena supaya proses pembuatan multimedianya itu lebih jelas. Lalu tahapan pengumpulan datanya ada yang pertama itu observasi lapangan. Dalam observasi lapangan kami itu langsung datang sendiri dan melihat kondisi langsung yang ada di sana. Lalu ada wawancara mendalam. Dalam wawancara mendalam kami melakukan kepada beberapa narasumber. Yang pertama Pak Asep Karno sendiri dan yang kedua warga sekitar. Next. Lalu yang ketiga ada studi literatur. Dalam studi literatur kami mencari referensi dalam jurnal maupun artikel ilmiah. Lalu yang keempat adalah dokumentasi audiovisual. Sebagai bagian dari pengumpulan data sekaligus pengelolaan penelitian, tim juga mendokumentasikan sebagai hasil kami. Selanjutnya, lalu ada lembar validasi pengujian. Dalam lembar validasi pengujian itu dilakukan dalam skala Goodman atau ya atau tidak. Lalu rumus yang kami pakai ada di sini dan presentasi yang kami gunakan adalah ini. Next. Untuk implementasi pengujian dan evaluasi dalam material kolektif video, kami langsung mengambil footage ke on the spot, yaitu di Kampung Seni Batam sendiri dan acara melukis yang dilaksanakan di alun-alun. Next slide. Untuk material kolektif film dokumenter foto, kami ada dua jalur, yaitu foto katalog dan juga metode EDVAT digunakan dalam melakukan pemotretan langsung di Kampung Seni Batam dan event-event di alun-alun. Next. Ini adalah hasil alpha testing film dokumenter yang dimana dari 40 sampai 40 itu hasil 100% dan sangat layak. Next. Alpha testing foto katalog hasilnya 97,92 atau 47/48 dan sangat layak. Next. Beta testing film dokumenter terdapat responden dari 94 hasilnya itu 94,86 dan 91 dan 97 sangat layak. Next. Untuk beta testing foto katalog dengan hasil 96,13% dengan kategori sangat layak. Next. Kesimpulannya, pada alpha testing untuk foto dan video untuk film dokumenter dan foto katalog dikategorikan layak dan meta testing dengan kategori sangat layak. Next. Sehingga kesimpulan dari pengujian ini menunjukkan bahwa pesan visual dan konten yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik sehingga layak untuk didistribusikan. Next. Kesimpulannya, keberhasilan produksi dan metode ini menggunakan metode MBLC dengan video menggunakan narasi ekspositoris dan jalur foto menggunakan konsep EDVAT. Kemudian untuk hasil pengujiannya alpha dan beta testing terbukti efektif dan bagi pengelola kampung seni dapat menjadikan produk ini sebagai acuan promosi untuk menjaga konsistensi. Kemudian untuk bagi peneliti dan tim produksi selanjutnya untuk mengulangi pengulangan footage dan mengoptimalkan durasi video. Dan terakhir bagi prodi TRM Boleh Batam untuk menggunakan metode MBLC sebagai acuan metodologis untuk proyek dokumentasi sejenis lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke ketua.
Oke, sekian dari kami. Terima kasih dan selamat siang, pagi dan malam.